Halo semua, perkenalkan nama saya Aldisius Gilang. Saya mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas berkenaan dengan materi yaitu tentang komunikasi politik. Sebelumnya, belum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu tentang pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu negara. Atau politik juga bisa diartikan yaitu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dan juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Nah, secara sederhana, komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian, mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang konkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja. Misalnya dari mahasiswa, dari dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menunjukkan komunikasi politik sebagai neologi, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. Nah, di sini saya mengambil dari menurut Gilbert Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Nah, mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, komunikasi dan politik itu sendiri. Padahal keduanya memiliki konsep tersendiri meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun, keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama, yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat dihindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang kajian yang berisinya dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik. Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelusuri pengertian politik paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah penelitian ini. Politik dalam bahasa Inggris adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam bahasa Indonesia. Bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti politik menyangkut warga negara, politis seorang warga negara, politis kota negara, dan politia kewarganegaraan. Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dengan atau dalam kehidupan sehari-hari. Sebab
dalam beraktivitas sehari-hari, tidak satupun manusia tidak berkomunikasi dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Nah, komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain yang pertama, komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya, dari presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan juga kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Yang kedua, ada pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang intinya mengandung politik. Misalnya berpidato politik, pernyataan politik, buku tentang politik, brosur yang berisikan politik, dan berita surat kabar mengenai politik dan lain-lain. Yang ketiga, saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya dari media cetak, media elektronik seperti TV, radio, dan lain-lain, media online, melalui sosial media, dan lain sebagainya. Ada sosialisasi secara langsung, kemudian komunikasi kelompok yang dilakukan oleh partai, organisasi di masyarakat, dan lain sebagainya. Sasaran yang keempat, sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk memberikan suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah penguasa, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. Yang kelima, pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Nah, selanjutnya komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat terjadinya misalnya ada pemilihan umum dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik dapat secara intern di dalam setiap fungsi sistem politik. Nah, fungsi komunikasi politik di sini adapun beberapa fungsi dari komunikasi politik itu diantaranya A. Komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam kepekaan hingga menangkap dengan jelas keberadaan sesuatu yang ditimbulkan dalam dunia politik, seperti kejadian politik yang ditangkap langsung oleh komunikasi politik. Yang B, komunikasi politik ini nantinya akan diperlukan dalam komunikasi internasional, hubungan internasional maupun dalam lingkup internasional komunikasi politik. Yang C, memberikan juga memiliki mata rantai disiplin ilmu tersebut yang kemudian akan menjelaskan bahwa komunikasi politik juga berhubungan dengan media sosial, budaya, agama, dan lainnya. Yang ke D, memberikan peluang untuk para praktisi mempelajari dari sistem komunikasi politik itu sendiri. Selanjutnya, pola-pola komunikasi politik. Adapun pola-pola komunikasi politik yang tersusun diantaranya adalah yang pertama, ada pola komunikasi verbal. Yang kedua, pola komunikasi horizontal, yaitu antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok
dengan kelompok lain. Yang ketiga, pola komunikasi formal, yaitu komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal atau melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal, ya. Yang keempat, pola komunikasi informal, komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung. Kemudian yang selanjutnya, saluran komunikasi politik dapat dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama, ada komunikasi massa yang meliputi tatap muka langsung kepada masyarakat. Dan yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan dari satu individu ke individu lain. Yang ketiga, ada komunikasi organisasi yang dilakukan seorang pemimpin organisasi ke anggotanya dan atau organisasi ke organisasi lain. Kemudian selanjutnya, fokus komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan salah satu studi yang bersifat interdisipliner karena terdapat berbagai macam disiplin ilmu, yaitu komunikasi politik. Namun ketika bidang komunikasi dikaitkan dengan politik, terkadang terdapat pengakuan tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik, sehingga kerap kali dikaitkan dengan kegiatan seperti kampanye publik, sehingga kerap kali persuasif penilaian hingga debat calon pemerintah dengan menggunakan media massa sebagai alatnya. Kemudian selanjutnya ada praktik komunikasi politik. Di sini, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, kajian komunikasi politik tidak lagi condong ke ilmu politik saja, tetapi lebih condong ke ilmu komunikasi, khususnya pada media massa. Hal ini disebabkan oleh karena media yang merupakan unsur otak tolak ukur dan pusat. Selanjutnya, manfaat mempelajari komunikasi politik. Jika kita mempelajari komunikasi politik, maka kita akan mendapat manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana para politisi itu berbahasa, sehingga kita tidak mengalami kesalahpahaman ketika mengartikan berita politik. Yang kedua, tidak terprovokator oleh berita-berita isu yang menggunakan bahasa komunikasi politik. Yang ketiga, sebagai praktisi, kita dapat jadikan kajian ini sebagai kajian ilmu multidisipliner dan mempraktikkan ke dalam kehidupan dengan baik dan benar. Yang terakhir, agar kita tidak awam lagi soal politik yang mulai runyam di negara kita. Ya, itulah beberapa ulasan tentang komunikasi politik yang dapat digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dunia politik yang mulai marak di dalam lingkungan masyarakat ini. Sebagai manusia, kita juga perlu memahami politik agar kita mengerti dan memahami bahwa politik itu bukanlah semata-mata sebagai kekuasaan, namun memiliki fungsi untuk mencapai kemufakatan bersama dalam menemukan tujuan bersama. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semoga dengan adanya video ini bisa membantu dan membuat saudara bisa memahami tentang komunikasi politik ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.